Selamat pagi, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya, senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam hadirat Tuhan melalui sarana Google Meet ini untuk kita dapat memulai pagi kita di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Maka pastilah Tuhan menuntun dan menyertai kita, memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Tuhan sudah menyertai, menolong kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan biarlah hati kita senantiasa selalu bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk tetap setia dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Ku tetap setia. Dan kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita mendengar firman-Nya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami mengucap syukur ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Terima kasih karena hari ini Engkau kembali membawa kami semua bangun, sehat dan dikuatkan oleh Tuhan. Setelah lewati gelapnya malam, berbagai pertarungan dari
segala macam kekuasaan di alam ini. Namun sesungguhnya Tuhan menaklukkan mereka semua dan Tuhan memberikan pembelaan kepada kami. Satu persatu umat tebusan-Mu yang berada di dekat-Mu. Sehingga kami hari ini dapat kembali bangun dan memuliakan Engkau. Kami putus sabda Tuhan, Tuhan teguhkan dan berikan support kekuatan untuk setiap kami. Sehingga sungguh kami yang berada di dekat-Mu Yesus, seperti saat ini pagi bersama Yesus, kami terima segala sesuatu yang ilahi dari Tuhan. Karena sesungguhnya manusia kami bukan cuma tubuh yang jasmani semata, tetapi manusia yang di dalam kami, roh yang Tuhan anugerahi, kekuatan dan kuasa dan kehadiran-Mu sebagai Sang Ilahi. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman, dan kami yakin setiap langkah kami dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Iya, keluargaku semua pagi bersama Yesus. Puji Tuhan, iya. Wah, saya melihat pagi ini banyak ibu-ibu ya, cerah ceria, tidak kalah juga bapak-bapaknya. Ya, semua puji Tuhan. Iya, haleluya, haleluya. Aduh, itu saya langsung lihat ada Bu Lili Effendi, itu Tuhan memberkati, puji Tuhan. Dan ya, wah ini yang kelihatan di kamera saya ini ya, lagi tampil ada Ibu Mimi, ada Ibu Vince, ada Ibu Ria Hati, Ibu Bani, ya puji Tuhan. Bapak Ibu Sukatno, dan Pak Bambang. Wah, dengan kesiapannya untuk bertempur ya. Kelihatan dengan kostumnya ini. Ada Bu Julian Yap, Tuhan memberkati. Bu Swati Johana. Nah ini jadi saya nyebutnya karena yang banyak tampil ini ya kaum Hawa begitu ya. Puji Tuhan yang kelihatan di kamera di depan saya ini ya. Ada Bu Heri ya, Tuhan memberkati. Pak Cimer, wah nanti Pak Cimer kemudian berpikir, kok saya kan Adam, kok nggak disebut gitu. Ada lagi Bu Olwin, nah Tuhan berkati. Bu Roslyn Gultom, Kiok Ing, puji Tuhan. Bu Dewi Ayu, lu mana tadi Pak Haryantonya, tadi ada di kamera bersama. Oke Pak Haryanto, puji Tuhan. Pak Lukas Susanto, Dimas Ardi, puji Tuhan. Iya, Bu Tio, Tuhan memberkati. Wah ini Bu Suko, harap-harap cemas ini aku nampak kok nggak disebut ya. Bu Suko, Tuhan memberkati. Pak Daud Sunoto, ya. Bu Pontius Suyono, puji Tuhan. Dan Ibu Neri, Bu Elida, ya Tuhan berkati. Bu Titin, baik. Oke, cacat jiwanya selesai dan kita akan baca firman Tuhan. Iya. Lukas 18 ayat 14. Puji Tuhan. Lukas 18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah, keluargaku semua yang berada di pagi bersama Yesus. Saat ini kita telah baca kebenaran firman ini. Ini kan kisahnya tentang itu kan. Dua orang yang berdoa gitu ya. Satunya Farisi, satunya pemungut cukai. Farisi ahli agama. Wah, nggak perlu disangsikan lagi itu. Kalau urusan ahli bata dunia, keagamaan, itu teks terjemahan Alkitab kita ya, terjemahan yang lama disebutkan itu. Artinya apa? Kelontok banget gitu loh ya, urusan ya agama, aturannya, yang dibolehkan, yang dilarang dan sebagainya. Dan itu bagus saja gitu, bagus. Pengetahuan apapun itu ya, ilmu itu bagus.
Nah, masalahnya di dalam konteks kisah ini, saudaraku ini kasih Tuhan, si Farisi yang ahli agama ini adalah orang yang faktanya itu ya memiliki sikap hidup yang lain, yang berbeda, yang aneh begitu. Anehnya di mana itu Pak Gembala? Anehnya adalah dia ngerti dalam hal agama, tapi dia tidak ngerti sedikit pun apa yang diharapkan oleh Tuhan yang diagamainya itu ya. Rada sulit ini rangkaian katanya ini, tapi moga-moga saudara ngerti ya. Jadi tidak mengerti Tuhan yang diagamai gitu ya. Jadi artinya ini kan beragama gitu kan. Yang aturannya itu kan ke Tuhan gitu loh. Nah, kayak anak dengan bapak, ya anak dengan ibu kan gitu kan. Ya, dia istilahnya uhau, berbakti begitu. Ya harusnya tahu gitu loh. Ya, ibunya atau bapaknya yang diuhawi gitu loh ya, atau orang yang lebih tua begitu umpamanya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah tetapi orang ini enggak ngerti ini si Farisi ini gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya pikir saya sebagai orang tua sampai di usia yang sekarang hampir sama lah semua dengan orang tua lain tuh. Kita nggak nuntut banyak ya dari anak itu. Tapi ketika anak itu kira-kira tahu sedikit aja gitu. Ya, secara spesifik yang dikarepkan, dikarepkan itu ya. Diharapkan gitu ya oleh orang tua. Ya, toh juga ujung-ujungnya apa yang diharapkan orang tua itu ya berpulang lagi kebaikannya juga untuk anak gitu. Umpamanya si orang tua, nah aku tuh karepku itu, kemauanku itu, harapanku itu, mbok kamu itu ya yang gini gitu loh. Ya, semangat, bergairah ya, sungguh-sungguh, rendah hati umpamanya. Ini semua adalah untuk bekal ya kehidupanmu lagi ke depan, nanti yang untung juga kamu gitu ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika anak itu merespon, ya, oh iya ya, yang dimaksud orang tua itu begitu. Nah, apa yang terjadi? Ya untung, itu untung. Saya dulu kaget benar ketika baru bertobat diungsikan ya oleh bapak yang melahirkan secara rohani saya itu, Bapak Bambang Sutejo itu, Om T ya, T Leong Chiang, mendiang sudah di sorga. Dititipkan kepada seorang hamba Tuhan yang belakangan saya mendengar bahwa beliau sudah berpulang ke sorga juga, Mbah Salim itu ya, marganya Lim. Nah, di suatu tempat jauh, di suatu desa yang dalam sekali ya, jarang lihat kendaraan itu ya. Nah, apa istimewanya? Beliau kerasnya bukan main. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, waktu itu saya betul-betul termehek-mehek ya, ngerti ya, termehek-mehek. Waduh, terkejut-kejut begitu sudah. Kenapa? Karena ini orang saya wataknya ini ya bukan cuma sisi kerasnya tapi liar gitu kan. Nah, di bawah bimbingan beliau tinggal satu pastori dan beliau itu keras bukan main. Waktu itu saya sempat bertanya-tanya ya, mengapa mesti begini ya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi haleluya saya katakan Roh Kudus yang tuntun. Makanya hidup tuh kalau masih dituntun Roh Kudus, mau dituntun itu. Mesti endingnya mesti bagus ya, mesti bagus. Bagaimanapun kita, ya ingat itu. Karena titik tolaknya itu adalah kuat kuasa kemurahannya itu. Roh Kudus yang membimbing kita itu. Ya saya bisa tahan sampai pada masa ditetapkan di mana saya selesai di situ, ternyata tanpa sadar saya mengalami banyak perubahan. Pola pandang saya, cara bersikap, ya tata krama saya. Nah coba bayangkan orang liar itu gak ada tata krama itu, orang setengah gila itu ya. Ya satu contoh aja yang masih ingat itu dan itu malu tapi ya kalau saya cerita itu sekadar untuk menunjukkan bagaimana kebobrokan saya masa itu. Sama-sama mudanya itu ketika lihat ada orang ya, orang muda gandengan tangan pacaran gitu loh di jalan. Saya ada di belakangnya itu kan, namanya orang gila kan gitu ya. Saya, wah rokoknya sedal-sedul.
Ya kalau rokok itu ditaruh di bibir itu ya masih mending lah, gilanya itu masih rada bisa di inilah gitu ya. Tetapi ternyata rokok yang nyala itu saya taruh di tangan orang yang lagi gandengan dengan pacarnya itu tangannya itu ya. Saya taruh dari belakang begitu. Dan itu bukan temen loh ya. Kalau temen sih mungkin masih intermezzo guyonan gitu ya. Tapi enggak. Dan itulah yang terjadi. Orang itu menoleh kadang-kadang kan karena gengsinya kan di depan ceweknya gitu ya. Dia noleh dengan gayanya mau geram gitu ya. Dan saya ada di dekat kepala belakangnya dia dan saya katakan mau apa gitu ya. Nah dia terus pergi gitu saja ya. Dulu saya bangga, tapi sekarang saya setelah renungkan saya mikir mesti orang itu ngomong gini, wes sing waras ngalah. Berarti apa? Dia anggap saya edan, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Saya edan. Nah itu. Nah, itulah sekelumit gambaran liarnya saya, tapi waktu pulang dari Padepokan, ya Padepokan Gunung Gangsir itu ya, dibimbing, dituntun, ya. Begitu saya melakukan sesuatu itu langsung dia begitu kerasnya, menegur di depan orang bahkan, waduh. Wah, tetapi dari sana muncul tata kramanya seorang yang berangkat ya dari jalan seperti saya. Saudaraku ini kasih Tuhan, rupanya dari sana Tuhan menjamah saya dari berbagai macam kegilaan. Nah, tapi modalnya sedikit ya, sedikit aja Tuhan minta. Mau gitu loh, mau ya. Ucapkan bareng dengan saya, ayo 1, 2, 3 Pak. Mau. Iya, kalau ditanya mau apa sih Pak Gembala? Mau rendah hati gitu loh, mau dibentuk gitu loh. Katanya anak-anak sekarang kan gitu. Gitu loh. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah itu aja ada kuncinya ya, Bu Juniarti Siswanto ya. Orang kalau mau rendah hati itu nggak susah, kita nggak perlu nabrakin tembok. Tapi banyak orang Kristen itu ya, dia bersama Yesus. Dia berdoa, tetapi saudaraku tidak mengalami pembenaran. Dia ke gereja. Bahkan ya ini berkait dengan seperti yang saya kerjakan. Orang itu melayani gitu ya. Tetapi saudaraku ini kasih Tuhan. Kadang dikatakan orang ini akan kembali ya dengan apa? Ya tidak mengalami sesuatu itu. Sedangkan si pemungut cukai itu beda, ya. Coba saya ulang lagi, aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Nah ini siapa? Pemungut cukai. Orang jelek. Latar belakangnya udahlah ruwet kayak benang kecemplung dawet. Nah, udah bayangkan aja. Kalau udah ruwet kayak kecemplung dawet itu kadang perjalanan hidupnya melampaui dari sinetron. Iya kan? Sinetron aja nggak ada yang kisahnya kayak begitu, taunya kitanya kayak lebih dari sinetron, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi kalau kita itu kemudian datang kepada Yesus dengan sikap yang ya rendah hati, di situ Tuhan akan membenarkan. Tuhan membenarkan itu artinya apa, saudaraku? Satu, dia mengampuni. Yang kedua, dia melupakan semua kebobrokan, kegilaan, ketidakberesan kita. Cuman itu andalan kita karena kita tidak mungkin ya bisa membenarkan diri sendiri. Karena semakin orang merasa diri benar, justru dia sama sekali tidak benar. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa tidak seorang pun benar di dalam dunia ini. Bahkan ada kalimat kebenaran manusia itu tak ubahnya dengan kain lap, kain lara, itu terjemahan lama, gombal, kain kotor. Ya, itu sebabnya kalau mau dibenarkan, kita bawa diri kita seperti pakaian kotor, ya, kemudian ada di tangan Tuhan. Untuk apa? Dimasukkan ke dalam ya mesin cuci. Ada yang pakai istilah digiling, ya. Saya dulu dengarnya mau giling. Pemahaman saya kalau giling tuh giling beras ya, padi gitu ya, giling tepung gitu. Nggak tahu mau giling apa gitu, giling baju gitu ya, maksudnya baju kotor. Nah, bagaimana kotoran itu bisa
disirnakan, harus digiling. Kalau saudara mungkin saya tidak pernah tahu Pak bagaimana cara kerjanya mesin cuci itu. Kalau tidak pernah tahu, coba saudara ngikuti jejaknya Mr. Bean. Mr. Bean itu pernah satu kali dia ya karena ketakutannya atau apa sembunyi masuk ke dalam mesin cuci. Sekali-sekali sudah cari mesin cuci yang gede dan saudara coba masuk ya. Tapi kalau terjadi cedera jangan salahkan saya, kan itu saudara mau riset. Ya. Nah, itulah proses bagaimana pakaian yang kotor, pakaian yang ya sudah barangkali sempat kecemplung di lumpur ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian diolah seperti itu dan keluarlah pakaian itu menjadi bersih. Ya, jangan percaya iklan sebuah merek ya sabun cuci yang berkata titik-titik mencuci sendiri. Saya bilang Belgedes. Ya, ya titik-titik itu merek kan saya tidak boleh sebut nama kan saya tidak di endorse. Iya kan? Dulu ada iklan titik-titik mencuci sendiri. Ya coba aja, rendam aja pakai itu terus kemudian jemur aja. Nah, tetap aja bercak-bercaknya itu tidak bisa hilang. Mau bersih, ya bersih itu kata lain dibenarkan menjadi benar, menjadi putih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, relalah diolah oleh Tuhan Yesus. Itulah keuntungannya orang yang seperti saat ini sedang pagi bersama Yesus. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kalau dikatakan orang yang pemungut cukai itu dibenarkan, tetapi di sana dikatakan ya, yang lain itu tidak. Yang lain itu siapa? Orang Farisi. Yang lain itu siapa? Moga-moga tidak saya dan saudara, ya. Doa saya begitu. Nah, kalau kita ini sudah ya sama doa, kita ibadah, kita ke gereja, tapi kita nggak dibenarkan ya rugi besar. Ya, gimana Pak nggak dibenarkan? Kalau nggak dibenarkan, ya nggak nikmati berkat Tuhan. Semua orang mengalami semua yang dijanjikan Tuhan dia dipenuhi. Tidak satu pun yang tidak dipenuhi. Tapi kemudian kita tidak mengalami pemenuhan itu. Ya, wah orang kadang-kadang jumawah. Ya kenyataannya hidupku terus ya bagus, meningkat terus, ya progresnya ada gitu. Nah jangan ukur itu cuma hal yang jasmani. Jangan ukur itu hal yang materi atau karirnya bagus gitu ya. Wah semakin ya istilahnya apa ya moncreng. Iya moncer gitu. Hati-hati. Saudara yang dikasih Tuhan, masalahnya kita ini ada di dalam perkenanan Tuhan tidak. Nah di situ yang kita harus terus waspada ya. Lantas dikatakan orang lain itu tidak, titik, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Titik tolaknya adalah mau merendahkan diri. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya memberikan referensi ayat di dalam 2 Korintus 10 ayat 18. Bagus ini ya. 10 ayat 18, 2 Korintus. Saya baca, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi pendeta 40 tahun ya kayak saya jalan tidak tahu ke depan masih berapa lama lagi. Tapi kalau ternyata nanti tidak dipuji Tuhan, ya, dibenci, apa artinya? Saya membanggakan diri selama 40 tahun saya mengabdi umpamanya. Nah, nanti masih ditambah lagi berapa puluh tahun lagi. Sekian tahun saya mengabdi. Saya sudah berjuang gitu ya. Tapi Tuhan terus kemudian bilang, sorry aku tidak kenal kamu. Waduh, blingsatan. Saya berdoa dijauhkan tuh kiranya dari kita semua, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya kalau ada orang tanya, kenapa sih kok ada orang tinggi hati, ya kan? Dan itu adalah penyebab dalam ketidakberkenanan Tuhan nanti.
Jawabannya sederhana seperti ayat ini, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Jadi orang itu ada orang-orang yang ya memuji diri itu loh, aku ini loh. Kalau enggak karena aku, enggak bisa. Gitu, ini bahaya sekali ya. Kalau bukan karena aku ini yang mengendalikan ini sampai ekonomi hebat seperti ini umpamanya, hati-hati ya. Ya, suaminya nggak boleh kayak gitu. Ini kalau bukan aku, ya kerja susah payah itu. Nah, suami aja nggak boleh, apalagi kalau istri. Wah itu sama sekali juga nggak boleh, sama. Jadi kalau istri mengatakan ini kalau bukan aku yang muter semuanya ini, wah ini kebalik, ibarat payung itu ya sticknya itu standnya di atas gini itu. Ya, nggak boleh, harus proporsional. Ya, di bawah itu yang tutupan itu kan suami kan gitu kan. Kemudian yang standnya ini istri, jari-jarinya begini gambaran anak gitu. Payung jangan dibalik, kalau dibalik nggak jadi payung, ya jadi payung ya selam. Ya kan saudara-saudaraku nih kasih Tuhan. Makanya suami-suami jadi atapnya payung itu nggak boleh robek. Kalau robek di situ, yang di dalam juga kebasahan semua. Nah jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, suami aja nggak boleh. Ya, memang faktanya mungkin saudara yang kerja, mungkin saudara yang bisnis, saudara yang wah menempuh karir itu hebat. Calon-calon suami juga hati-hati. Ya, udah mesti berpikir ini orang-orang muda itu, jangan sombong ya, jangan merasa wah aku ini begini, nanti aku bakalnya bisa begini. Saudara, kita itu tidak pernah bakal tahu apa yang akan terjadi esok. Ingat loh, ini berlaku ini buat orang senior ataupun junior. Orang-orang yang sadar bahwa semua ada di dalam kendali Tuhan, waktu dibuat berhasil untung, dia rendah hati, dia tahu tugasnya, dia tahu bahwa keberhasilan itu bukan untuk diri, keberhasilan itu untuk ya dibagi, untuk didiakoniakan. Apalagi kalau titipan Tuhan, ya perpuluhan itu bukan hak kita. Itu adalah yang milik Tuhan untuk dikirimkan kepada pengelolaan imam Lewi. Nah itu ingat juga itu. Nah wah enak ya jadi imam Lewi, jadi hamba Tuhan, jadi gembala itu ya bisa mendapatkan banyak hal. Ya mungkin ada orang yang gitu ya, tapi saya tidak. Saudara ini kasih Tuhan. Haleluya, saya infokan pagi ini mengucap syukur bahwa di hari ulang tahun saya persis tanggal 10 Maret yang lalu, doa-doamu, supportmu, dan bahkan ada yang dalam melakukan pemberian kasih, Tuhan yang mengingat semua, tidak ada yang sia-sia. Dan perlu saya sampaikan, saya mendapatkan kado yang istimewa, luar biasa, yang saya nunggunya aja 38 tahun, saudaraku ini kasih Tuhan. Apaan itu Pak Gembala? Ya, pembaruan izin bangunan gereja IMB persis tanggal 10 Maret kemarin dulu itu ya turun. Dan puji Tuhan, sebagaimana ketentuan dari pemerintah, kalau IMB turun harus ada ya action, harus ada operasional dikerjakan pembangunan. Ya, kalau enggak dicabut itu ya. Makanya saya kemarin kumpul dengan tim diaken yang saya yakin ini sudah dipakai ini semua jemaat semua yang terpanggil ya untuk jadi bendahara Tuhan kan gitu. Nah saya bilang kita enggak usah mikir panjang gimana, kalau secara organisatoris sistem manajemen pada umumnya kalau sekuler itu buat anggaran dulu, kalau sudah ketemu tercatat baru ditanya lantas sumber dananya dari mana. Ya di dalam proses ini saya bilang jangan tanya begitu ya. Tetapi kita sadar aja Tuhan, faktanya dari waktu ke waktu Tuhan berikan proyek kita kerjakan, Tuhan membiayai, ya tentu dipakailah kita. Karena bicara biaya kaitannya duit, ya duit itu yang megang ya kita kan, masing-masing kita. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya saya katakan, ya itulah yang akan kita kerjakan ya. Apa sih tujuannya? Bukan untuk wah jumawa, tidak. Tapi ini menjadi sebuah kesaksian di tempat yang istimewa ya. Seperti ini pun kalau Tuhan bertindak tidak ada yang sulit. Tujuan saya memberi kesaksian kepada kawan-kawan hamba Tuhan. Saya lama tidak join, tidak nimbrung di sebuah grup para hamba Tuhan. Sengaja hal ini
Saya menyampaikan terima kasih dan sekaligus ya untuk mewartakan. Jangan pernah kecil hati. Ketika dalam perjuangan, wah rasanya sulit. Tidak mungkin Pak, berbagai aturan segala macam. Ya, nah saya katakan faktanya ini, kami bersama jemaat ya di kota tercinta ini. Melihat, mengalami kuasa Tuhan itu dinyatakan. Wah pasti mungkin pakai uang ya Pak ya. Untuk mendapatkan itu, saya mau saksikan buat saudara. Ya, memang pakai uang. Begitu terakhir harus membayar retribusi memang cukup besar ya saudaraku. Retribusinya berapa Pak Gembala? Rp2.500. Itulah yang kita transfer ya ke Bank Jatim. Ya, berapa retribusinya? Rp2.500. Nah, tadi saya sedang bicara tentang, wah kalau semua bangsa Israel suku 11 suku bawa persembahan. Wena imam ya, gembalanya begitu. Kan saya selalu mengatakan, ada persembahan, ya kan. Saya ada program ini ya, ayo kita kerjakan, masuk. Ini diem-diem ini ya. Kemarin yang hadir di dalam pertemuan onset karena datang dari Pemkap ya, di gereja. Saya bilang, nih diam-diam selama 1-2 minggu yang lalu, ini seminggu yang lalu bahkan. Ya, ruang remaja kita itu, ya saya bilang disulap yang bagus, lightingnya ya. Dan Evangelis Hizkia dan tim itu mendesain begini. Walaupun nanti bakalnya dibongkar, nggak apa-apa. Bangun aja ya, benahi dalamnya. Nah, gitu. Pak Noto ini kiprah ya, gerakkan anak buahnya. Nah, udah selesai. Nah, itu style saya. Terus bagaimana Pak dengan memulai nanti pembangunan supaya ini menjadi panji Kristus di kota tercinta. Ingat loh ya, tidak ada niatan apa-apa. Toh saya berpikir gini, saya ini masih berapa saat lagi ke depan. Ya, bahwa nanti ini dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan Yesus sepanjang waktu hingga Yesus datang yang kedua kali. Kemarin dulu saya sampaikan bahwa saya sebagai hamba Tuhan, ya, yang mengajarkan orang harus ingat, jangan apa yang dititipkan Tuhan, benih ya, peloknya mangga jangan dimakan. Ya, saudaraku, mesti ditabur. Nah, itu untuk ke masa depanan kitanya sendiri dan juga anak-anak keturunan kita. Makanya ada janji, orang yang taat itu orang benar, dibenarkan Tuhan, ya, tidak ditinggalkan. Dan anak cucunya tidak akan jadi pengemis. Yang percaya katakan amin. Angkat jempol. Dan yang angkat jempol harus konsisten. Ya, kalau enggak jempolnya bisa hilang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tarto ketawa aja. Iya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mengatakan bahwa sejauh ini dalam proses operasional. Saya mendapatkan berkat dari sini sana. Saya kumpul ya, dan kemarin saya nyatakan untuk memulai ini saya persembahkan ya, yang saya kumpulkan ini, yang saya tabung ini ya belum terlalu banyak, hanya 0,5 miliar. Saya serahkan untuk gereja ya, nanti menggunakan ini mengawali ya suatu proses pembangunan ini untuk kemuliaan Tuhan. Iya, kemarin saya ngobrol sama Iski di sebelah saya di kendaraan. Kamu yang ngira toh papa ini ya sempat pakai megang duit 0,5 miliar itu. Iya, saudaraku dia ketawa, surprise Pak. Nah, itulah gitu ya. Saya sadar tiap apa yang Tuhan terimakan kepada saya, itu bukan punya saya. Itu loh, dari mana ya? Kirim berkat ini. Ya, saudaraku. Nah, bagaimana Pak kalau tabungan ini kemudian diserahkan nanti? Ya saya enggak mikir hari tua saya, Tuhan Yesus pasti mikirin kita semua. Yang percaya katakan amin. Asal kita di posisi benar aja ya. Dibenarkan Tuhan pasti kita enggak akan jalan seperti orang ya Farisi ini. Saya berdoa, semua akan mengalami kebahagiaan. Ayat penutup langsung selesai dan kita doa Amsal 27 ayat 1. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya, wah kita kadang menyusun semua strategi ini,
Kami tidak akan kekurangan sampai 7 turunan. Ya, hati-hati. Ya, hidup kita karena firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bukan dari roti saja. Ingat itu, biarlah kuat kuasa ilahi Tuhan melingkupi kita dan kita adalah orang yang dibenarkan Allah. Ya, dan orang yang dibenarkan Allah hidupnya pasti bahagia. Tuhan memberkati pagi bersama Yesus. Mari kita sama-sama menyanyi satu pujian di penghujung ibadah renungan pagi ini. Kita siapkan pelayanan di sepanjang hari ya ini dan sepanjang hari esok. Minggu Raya bagi Tuhan. Ku tetap setia. Puji Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia layanimu. Sekali lagi, seperti wanita mengurapimu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia layanimu. Ku tetap setia, tetap setia. Sekali lagi katakan bersama. Ku tetap setia layanimu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Hati kami terangkat ke hadirat-Mu dan tangan kami terarah. Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa, hari ini kami berdoa satu hal. Karuniakan kepada kami untuk kami tetap setia melayani-Mu, baik sebagai rohaniwan ataupun awam, baik sebagai hamba Tuhan ataupun jemaat. Hakikatnya kami semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Namun yang Tuhan minta adalah kami mau setia sampai akhir penghujung hidup kami di dunia. Kami mau terus setia melayani Tuhan. Tuhan mendambakan kami menurut, kami taat, kami merendahkan hati, kami mau dibentuk, bahkan kami mau diolah seperti kain pakaian yang kotor, dimasukkan dalam mesin cuci, digiling yang sedemikian rupa, diputar sedemikian rupa, supaya kami, baik sebagai suami atau istri, atau baik anak-anak, atau status sebagai orang tua, atau bagian di dalam keluarga, sama-sama hidup di dalam kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau melangkah, mentaati apa yang Tuhan firmankan sekaligus janjikan sebagai reward yang sebetulnya tidak layak. Kami nuntut reward dari Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhanku adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Seorang yang berkata, aku adalah orang berdosa.
Aku tidak layak menatap-Mu ya Tuhan. Aku tidak layak hidup di hadapan-Mu. Justru Tuhan, Engkau akhirnya berkata, kamulah yang dibenarkan, kamulah yang dilayakkan, kamulah yang berhak menerima kasih karunia demi kasih karunia yang kusediakan bagi seperti orang yang seperti kamu ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Hamba-Mu berdoa kiranya jangan ada di antara kami satupun, ya bahkan Tuhan, yang sedang bergabung dalam pagi bersama Yesus ini, masuk di dalam barisannya orang-orang Farisi yang tidak mendapatkan apa-apa di dalam kehidupan rohani kami. Tuhan, mungkin secara materi, secara karir, secara yang nampak di mata masyarakat umum, seolah kami memperoleh semuanya dan segalanya. Tetapi apalah artinya semua itu ketika di mata Tuhan kami adalah orang yang tidak mendapatkan apa-apa yang rohani, yang ilahi. Dan biarlah pagi ini Tuhan menjamah kami satu persatu. Dan hamba berdoa, karuniakanlah kepada kami roh ketulusan, roh kesetiaan, roh kasih, roh yang rela dibentuk, roh yang jujur, sehingga hidup kami betul-betul nikmat, menikmati setiap pemenuhan janji Tuhan, yang bahkan kami dapat meninggalkan warisan tidak kurang apa-apa bagi segenap keturunan kami ke depan. Itulah doa kami ya Allah. Biarlah terjadi bagi setiap umat tebusan Tuhan. Bahkan seberapa jauh kelak orang-orang yang menerima pemberitaan sabda Tuhan yang terilis di dalam suatu akun yang dapat diakses oleh banyak orang. Dan hari ini, hari kapanpun, ketika orang mengakses dan mendapatkan kebenaran firman Tuhan ini, kemudian melangkah, mengaplikasi kebenaran di dalam kehidupannya, kami yakin dan percaya satu kecukupan yang tidak mustahil, kelimpahan segala kebaikan Tuhan dinyatakan. Dan kami akan menjadi pribadi-pribadi yang mampu mewariskan kerajaan sorga dengan isinya kepada anak keturunan kami. Itu sebabnya generasi ke generasi orang benar terpelihara sempurna hidupnya di dalam kasih Tuhan. Baik kami pendeta, ya Tuhan, ataupun jemaat, hal yang sama di hadapan Tuhan. Kami punya tanggung jawab yang sama. Terima kasih Tuhan, campur tanganlah agar kami melangkah di penghujung minggu ini dengan penuh sukacita, gairah, dan kesiapan untuk taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah, karena pagi ini kami menikmati pagi bersama Yesus. Seluruh pelayanan sepanjang hari ini, kami semua ada dalam pertolongan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat kami banggakan. Karena kalau kami melakukan sesuatu, sesungguhnya Engkaulah yang melakukannya itu bagi kami. Dan sepanjang hari esok, minggu raya bagi Tuhan, sepenuhnya hidup kami serahkan. Agar esok kami melakukan yang terbaik lagi bagi Tuhan. Dan seterusnya melakukan yang lebih baik lagi bagi Tuhan. Haleluya. Syukur untuk segala yang didoakan oleh umat-Mu. Pasti Tuhan sudah menyediakan jauh sebelumnya. Dan biarlah setiap orang yang berdoa menerima jawaban dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Jika ada yang sedang mengakses ibadah ini sedang sakit, Tuhan Yesus, jika Engkau berkenan menyembuhkan, tidak ada yang mustahil. Semua sakit penyakit dapat disingkirkan. Dan tubuh jiwa roh orang itu dapat disembuhkan dalam nama Yesus. Puji Tuhan, taruh tangan di bagian tubuhmu yang kau rasa sakit. Kalau yang sakit pikiranmu, hatimu, perasaanmu, jiwamu, taruh kedua tangan di dada. Dan katakan, aku terima kesembuhan.
kesehatan dan pemulihan di dalam nama, katakan dengan tegas jelas, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan jika ada sakit penyakit ekonomi, Tuhan, Engkau Sang Yahweh Jireh. Dunia bumi kami ini ada di dalam kekuasaan tangan ketinggian-Mu. Maka jika ada yang kekurangan, Tuhan, dari tempat yang tinggi, segala kekayaan surgawi Tuhan cipratkan. Maka ekonomi kami semua sembuh dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan satu hal ajari kami menjadi bendahara-bendahara yang bijaksana dan taat, bukan bendahara yang tidak tulus. Sehingga kami yakin kepercayaan Tuhan tidak ada habis-habisnya. Dan ketika ada satu ladang di mana kami dapat menaburnya, maka kami akan menaburi itu dengan sikap yang benar. Kami yakin buah-buah lebatnya juga menjadi bagian kami semua. Karena semua ini untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Haleluya. Pada akhirnya segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu melakukan semua yang terbaik buat kami semua dan tidak pernah habis-habisnya kasih Tuhan. Maka hari ini dan seterusnya hingga Maranatha, Tuhan begitu sangat baik. Dan kami nikmati terus sampai Yesus datang yang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah setiap kita yang yakin doa pagi bersama Yesus didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Bersama saya katakan satu kata, amin. Haleluya, mari kita tepuk tangan bersama untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat ya hari Sabtu yang penuh rahmat Tuhan.